Shalom, puji nama Tuhan. Kita dapat kembali lagi bersekutu bersama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita pujikan namanya. Sungguh manis kami mendengar nama Tuhan.
kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Sungguh hati kami bersuka hanya karena Engkau ya Tuhan. Kami akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami peralaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memohon doa pengampunan kepada Tuhan. Mari kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia sungguh ajaib di dalam hidup kita. Ajaib, sungguh ajaib.
kuasanya aja dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam nama Yesus.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama kembali bertemu di dalam satu pertemuan ibadah, meskipun masih dilaksanakan secara online. Tapi puji nama Tuhan, kita boleh mendapatkan kesempatan untuk kita bersama membangun persekutuan dengan Dia, dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita akan bersama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa, menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini kepada pimpinan daripada tangan Tuhan. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau kalau Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami membangun persekutuan dengan Engkau. Melalui ibadah di hari ini, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami juga akan bersama-sama membaca serta merenungkan daripada sebagian firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kepada setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan pengajaran Tuhan melalui firman-Mu di hari ini. Dan hamba berserah di dalam pelayanan pagi hari ini hanya di dalam pimpinan Engkau saja. Kiranya Tuhan, Engkau yang memperkenankan hamba-Mu untuk membagikan firman Tuhan ini di dalam pelayanan kami di hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan dan renungan firman Tuhan pada hari ini akan saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, demikian bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Amin. Nah, renungan firman Tuhan pada hari ini, saya berikan satu tema, yakni jangan bimbang akan janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali keadaan atau situasi yang terjadi di sekitar kita sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi daripada sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena pada saat kita sedang menantikan janji Tuhan, seringkali keadaan ataupun situasi yang terjadi di sekitar kita menjadi semakin buruk dan tidak menjadi lebih baik, yang pada akhirnya akan membawa kita untuk kita menjadi orang yang bimbang, orang yang ragu akan kepastian daripada janji Tuhan itu. Sedang sementara kita melihat bahwa orang lain
yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sepertinya lebih berhasil di dalam kehidupan mereka. Dan mereka sebenarnya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, dalam keadaan seperti inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka banyak di antara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sedikit demi sedikit mulai undur daripada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam perjalanan iman Kristen kita adalah sebuah proses. Nah, jadi sekali lagi bahwa perjalanan iman Kristen kita ini adalah sebuah proses, yaitu proses yang berhubungan dengan waktu, di mana dari kita orang-orang percaya dibutuhkan adanya kesabaran, dibutuhkan adanya kesetiaan, terlebih sangat dibutuhkan adanya ketekunan. Dan semuanya ini mempunyai satu tujuan, yaitu untuk melatih, untuk melatih dan menguatkan serta menguji iman kita. Nah, bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mampu melewati proses ini, maka ia akan tampil sebagai seorang yang mempunyai iman dengan mutu yang tinggi, mempunyai iman yang berkualitas, dan orang-orang percaya yang demikian akan mampu bertahan di dalam hidup yang penuh dengan goncangan ini, dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan atau situasi yang tidak menentu di sekeliling kita ini. Dan semuanya itu akan membuat kita sebagai orang-orang percaya akan bisa tetap fokus di dalam menantikan janji Tuhan. Dan kita juga akan bisa tetap memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menggenapi akan janjinya. Memiliki keyakinan seperti yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Dia tetap yakin bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Nah, di dalam Alkitab telah mencatat bagi kita, khususnya di dalam surat Roma pasal 4 ayat 21, di sana dikatakan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Jadi sekarang bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Walau mungkin pada saat ini keadaan yang kita alami sedang buruk, dan mungkin kita merasa
sepertinya tidak ada perubahan. Dengan apa yang terjadi pada saat sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai ada perasaan dalam kehidupan kita ini, rasa kecewa, atau jangan sampai ada rasa putus asa dan di dalam kita menghadapi situasi dan keadaan sekeliling kita saat ini. Biarlah kita tetap memiliki fokus terhadap janji Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti akan digenapi. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Sekali lagi, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa dengan apa yang sudah dijanjikannya. Nah, dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19, kita Bilangan pasal 23 ayat 19 kita akan baca. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi melalui Bilangan 23 ayat yang ke-19 ini, kita diingatkan bahwa Allah itu selalu akan menepati janjinya. Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak akan pernah mengingkari apa yang telah diucapkannya, difirmankannya, dijanjikannya kepada kita umatnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada ayat mas kita hari ini melalui Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7 tadi. Di sini pemazmur mengingatkan dan menyatakan dengan tegas bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan sangat teruji. Karenanya, mari kita mau singkirkan sejauh mungkin, kalau mungkin ada di dalam kehidupan kita kebimbangan atau keraguan-raguan dalam hati ini. Kita mau singkirkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Sebab orang yang selalu bimbang, orang yang mempunyai hati yang bercabang, tidak akan mungkin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang selalu bimbang atau orang yang mempunyai hati yang bercabang tidak akan mungkin untuk bisa mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Karena kembali bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti digenapi. Janji Tuhan adalah janji yang murni dan teruji. Nah, oleh sebab itu mari kita akan juga membaca di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang
ke-6 sampai 8. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Surat Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita, melalui surat Yakobus ini kita diminta bahwa kalau kita sedang menghadapi pergumulan apapun juga di dalam kehidupan ini, biarlah kita meminta kepada Tuhan. Minta dalam iman kita. Jangan sampai ada kebimbangan. Segala pergumulan yang kita hadapi, kita mau berserah kepada Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan. Kita senantiasa berharap bahwa janji Tuhan itu masih ada untuk kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, yang pasti akan ditepati. Janji yang teruji. Nah, karena tadi surat Yakobus mengatakan bahwa jikalau kita ada kebimbangan, kemudian ada keraguan-raguan, dan bahkan kalau kita mempunyai hati yang bercabang, kita tidak akan bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Dan orang yang mendua hati atau orang yang bercabang hatinya dikatakan tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi selalu ada keraguan terus. Jadi selalu dipikirkan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mau memiliki keyakinan akan kuasa Tuhan. Milikilah dalam hati kita, dalam kehidupan kita ini, keyakinan akan kuasa Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi jangan ada kebimbangan akan janji Tuhan ini. Jangan ada kebimbangan akan janji Tuhan. Sebagai ayat terakhir, mari kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119. Mazmur 119. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-38. Kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Sekali lagi saya akan bacakan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada kesempatan hari ini firman Tuhan yang menyatakan kepada kita agar kita jangan bimbang terhadap janji Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan terhadap janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni dan janji
yang sangat teruji dan pasti digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang senantiasa menaruh harap kita hanya kepada Dia. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian, dan Allah Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kita, memberikan penerangan yang lebih dalam lagi terhadap firman Tuhan yang telah kita terima pada hari ini. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Segala puji, syukur, terima kasih kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh menikmati berkat kemurahan Tuhan melalui firman-Mu yang Engkau sudah berikan bagi kami umat-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami sekalian, supaya di dalam kehidupan kami tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni, janji yang sudah teruji, janji yang pasti digenapi bagi setiap orang yang menaruh harap dan percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Bagi setiap umat-Mu yang senantiasa menaruh perhatian yang tulus akan segala apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Mu. Dan di dalam menghadapi segala apapun juga pergumulan dalam hidup ini, firman-Mu boleh memberikan kekuatan untuk kami tetap mengharap akan janji Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan pertolongan bagi setiap kami dalam kehidupan pengiringan kami kepada Engkau di saat kami menghadapi permasalahan ataupun pergumulan yang terjadi di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang senantiasa akan menghidupkan firman Tuhan di dalam setiap kami umat-Mu, sehingga firman Tuhan menerangi di dalam perjalanan kami, menuntun di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap kami umat-Mu yang ada pada hari ini bersama-sama mau bangun persekutuan dengan Engkau di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan yang senantiasa juga selalu akan berkarya bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ana Gracia Eunike Tesalonika Putri, Anak Lois Eunike Cerita, Bapak Puji Haryanto, Bapak Yahya Jayus. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William beserta istri. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun, kami tim Gembala GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun mengucapkan turut berbela-sungkawa atas berpulangnya saudara kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Haleluya. Atas nama seluruh jemaat dan pengurus gereja, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan daripada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Kiranya berkat kerajaan-Nya berlimpah atas Bapak Ibu hamba Tuhan. Mari umat Tuhan kita bersyukur kepadanya dan kita menerima doa berkat. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Bapa Surga atas pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua para pelayan Tuhan dan umat-Mu dalam rangka membangun ibadah kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan hamba Tuhan yang telah menyampaikan kabar baik pada hari ini. Kiranya pengurapan Roh-Mu yang kudus semakin berlimpah atas mereka. Berkat-berkat kerajaan-Mu turun atas mereka dan anggota keluarga. Terima kasih Bapa. Dan kami membawa doa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan penuhi hidup mereka dengan segala kebaikan-Mu. Berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang telah lanjut usianya. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu dengan kasih dan sukacita-Mu. Tambahkanlah pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu, Sang Sumber hidup yang sejati. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memberi semangat untuk mereka terus mengabdi kepada-Mu sampai akhir hayat. Tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya dan para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Tuhan memberkati dengan bimbingan-Mu. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Pasukan malaikat-Mu menjagai mereka semua. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, para hamba Tuhan dan para profesional yang tergabung dalam berkat Malang Gema Kasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat-Mu. Tuhan jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan bimbing dalam segala karya luhur yang mereka kembangkan dalam pertolongan Roh Kudus, agar mereka semua menjadi mitra kerja dari Pemkot Malang dan institusi yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga tercurah bagimu. Kasih karunia dari Sang Kristus
memenuhi dirimu dan menolong engkau menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Kiranya persekutuan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakannya dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.